Minamata, sebuah cerita pilu yang tercipta. Merkuri merajalela, bencana yang tidak terduga. Minamata merupakan luka abadi yang terpahat. Minamata merupakan peringatan abadi yang terpatri kuat. Ini adalah pemandangan alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan hikmah dan kebijaksanaannya, termasuk manusia yang merupakan makhluknya yang paling mulia. Namun, terkadang manusia terjebak dalam tragedi yang mengancam kehidupan mereka, seperti yang terjadi dalam tragedi Minamata. Tragedi Minamata merupakan salah satu tragedi besar dalam pencemaran makanan. Apa penyebab utama tragedi ini? Bagaimana dampaknya? Lalu bagaimana peran masyarakat dan pemerintah dalam menangani tragedi tersebut? Dan apa yang dapat kita pelajari dari dampak tragedi ini? Minamata merupakan sebuah kota kecil di Jepang yang dihinggapi tragedi mengerikan pada tahun 1950-an. Tragedi ini disebabkan oleh merkuri yang mencemari perairan, mematikan ratusan nyawa, dan meninggalkan jejak penderitaan yang mendalam. Tragedi ini terjadi akibat bahan pencemar oleh lingkungan. Tragedi ini terjadi akibat metil merkuri yang mencemari air sungai dan laut sehingga mengakibatkan bioakumulasi metal merkuri dalam ikan dan kerang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam ajaran Islam, tubuh dianggap sebagai titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Maka, sebelum memakan, alangkah baiknya kita mengetahui kandungan yang terdapat dalam bahan pangan tersebut, seperti yang dijelaskan dalam ayat berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Quran Surah Abasa ayat 24. Chiso Chemical Corporation berdiri pada tahun 1908, bergerak dalam bidang industri kimia. Limbah pabrik ini dibuang pada Teluk Minamata. Pada 1932, pabrik ini mulai memproduksi asetaldehida dengan menggunakan merkuri sulfat sebagai katalis. Lalu, pada 1951, pabrik ini mengubah kokatalisnya dari mangan dioksida menjadi verisulfida. Verisulfida kemudian bereaksi dengan merkuri sulfat, menghasilkan metal merkuri yang sangat beracun. Pada 1952, timbul penyakit aneh pada kucing yang disebut dancing cat, dan berakhir pada kematian. Pada 1953 sampai 1956, gejala yang sama ditemukan pada manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran Surah An-Nahl ayat 114. Ayat di atas menjelaskan anjuran untuk memakan makanan yang halal dan baik. Halal mengacu kepada status hukum makanan dan minuman. Halal bisa terjadi pada proses mendapatkan rezeki maupun kandungan bahan makanannya. Sedangkan baik dapat dilihat dari perspektif dampaknya
bagi kesehatan jasmani dan rohani. Selain itu, juga dapat dilihat dari segi pengolahan dan penyajian. Tragedi ini diangkat menjadi buku yang berjudul Minamata oleh Eileen Smith dan Eugene Smith. Kemudian diangkat menjadi film dengan judul yang sama. Film ini mendokumentasikan usaha Eugene Smith sebagai seorang jurnalis dan fotografer dalam meliput pencemaran metil merkuri yang menyebabkan penyakit Minamata. Kandungan merkuri dapat dianalisis dengan menggunakan spektrofotometri serapan atom atau SSA. Alat ini digunakan untuk mengukur kadar logam, salah satunya merkuri, berdasarkan penyerapan cahaya oleh atom. An Abi Abdillahin Na'mani bani Bashira radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna halala bayyina wa inna harama bayyina wa bainahuma wa umur mushtabihatu la ya'lamuhunna katsirah minan nas faman ittaqa syubahati faqad istabara lidinihi wa irdah wa man waqa'a fi syubuhati waqa'a fil harami qara'i yar'a hawlal hama yushiku an yarta'a fi ala wa inna likulli malikil ham ala wa inna hamallahu maharimu ila wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salih al jasadu kullah wa idza fasadal jasadu kullahul awahil qalbu. Dari Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan di antara yang perkara syubhat, samar-samar yang kebanyakan manusia tidak mengetahui hukumnya. Barang siapa yang menghindari perkataan syubhat atau samar-samar, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Seperti pengembala yang berada di dekat pagar larangan milik orang dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan atau undang-undang. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya, dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menyatakan sesuatu yang syubhat, belum jelas hukum halal dan haramnya untuk dihindari dan tidak dikonsumsi. Selain itu, ada juga hadis yang menyatakan untuk meninggalkan sesuatu yang meragukan. Berikut bunyi hadis tersebut. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah sesuatu yang membuatmu ragu dan kerjakanlah sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Hadis riwayat At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Pencemaran makanan berakibat buruk bagi tubuh kita. Salah satunya dapat menyebabkan keracunan. Dampak yang diderita akibat tragedi Minamata mengalami gejala-gejala mengerikan, termasuk kerusakan syaraf, kelumpuhan, dan kehilangan fungsi otak. Banyak di antara mereka yang kehilangan nyawa akibat paparan merkuri yang mematikan ini. Upaya keamanan pangan terkait merkuri sudah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan Republik Indonesia nomor HK.00.006.1.52.4011 mengenai penetapan batas maksimum cemaran mikroba dan kimia dalam makanan. Terdapat rincian mengenai jenis makanan dan batas maksimum cemaran merkuri. Ad-dararu yuzalu
kemudaratan itu harus dihilangkan. Kaidah fikih. Berdasarkan kaidah di atas, maka pemberlakuan peraturan terkait penetapan batas maksimum cemaran kimia dalam makanan sangat diperlukan untuk menghilangkan kemudaratan. Akibat dari pencemaran Minamata ini, pada tahun 2001, United Nations Environmental Programme atau UNEP melakukan kajian global tentang merkuri dan senyawa merkuri terkait dengan aspek dampak kesehatan, sumber, transportasi, dan peredaran serta perdagangan merkuri, juga teknologi pencegahan dan pengendalian merkuri. Dalam rangka mengendalikan merkuri secara internasional, UNEP menyelenggarakan Governing Council atau GC pada tahun 2009 yang menyetujui untuk dilakukannya negosiasi Global Legally Binding Instrument on Mercury dengan membentuk Intergovernmental Negotiating Committee atau INC. Pertemuan INC 5 merupakan fase terakhir negosiasi yang dimandatkan oleh GC-UNEP pada tahun 2009. Negara yang hadir pada pertemuan tersebut berhasil menyetujui sebuah konvensi yang mengatur tentang pengelolaan merkuri. Konvensi yang selanjutnya disebut Konvensi Minamata ini ditandatangani oleh 92 negara pada Diplomatic Conference di Minamata, Provinsi Kumamoto, Jepang pada tanggal 10 Oktober 2013. Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi konvensi ini. Pada tanggal 20 September 2017, Presiden Republik Indonesia secara resmi telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang pengesahan Minamata Convention on Mercury. Kita bersyukur atas rahmat dan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita melalui makanan. Mari kita menjadi pelindung lingkungan dan sesama agar tragedi Minamata tidak pernah terulang kembali. Semoga Allah memberikan kebijaksanaan kepada kita dalam menjalani hidup dan senantiasa memberikan rahmatnya yang tidak terhingga. Amin amin ya robbal alamin.